Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para mahasiswa yang berbahagia, pertama kalinya marilah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat kepada kita semuanya, sehingga pada hari ini, yaitu di pertemuan 9, kita bisa melakukan pembelajaran menggunakan e-learning dalam keadaan sehat walafiat. Kedua kalinya salawat dan salam kita aturkan kepada Nabi kita, Nabi kaum muslimin, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada para mahasiswa yang berbahagia, pada pertemuan 9 ini kalian akan mempelajari mengenai redundansi data dan anomali data. Pengertian dari redundansi data. Redundansi data adalah duplikasi data dalam beberapa file data yang sama disimpan di dalam lebih dari satu lokasi atau satu tabel. Di sini yang dinamakan redundansi adalah adanya duplikasi data, ya, karena ada lebih dari satu data pada satu tabel, maka ini dinamakan dengan redundansi. Penyebab dari redundansi data, yaitu yang pertama adalah perulangan fakta yang sama. Jadi ada fakta yang sama, itu penyebab dari redundansi. Ada data yang sama, fakta yang sama, itu diulang-ulang, maka ya menyebabkan redundansi. Kemudian penyebab yang kedua adalah adanya atribut turunan. Kita sudah bahas yang pada pertemuan sebelumnya mengenai atribut. Nah, di sini adanya atribut turunan. Ini bisa menyebabkan redundansi data. Misalnya umur itu diperoleh dari tanggal lahir. Ya, nah, di sini dari tanggal lahir sampai tanggal sekarang itu menghasilkan umur. Nah, ini bisa menyebabkan adanya redundansi data. Kemudian ada contoh lainnya yaitu subtotal. Nah, ini diperoleh dari kuantitas, banyaknya kuantitas barang, banyaknya barang kali harga. Ini bisa menyebabkan redundansi data. Kemudian akibat dari redundansi data, yaitu yang pertama menghabiskan tempat penyimpanan data, karena adanya data yang berulang-ulang mengakibatkan itu bisa menyebabkan penyimpanan data berkurang atau tambah banyak, ya. Kemudian menimbulkan inkonsistensi data, dalam arti atribut yang sama mungkin nilai yang berbeda. Nah, di sini akibatnya bisa terjadi inkonsistensi data yang tidak konsisten, dan ada data yang ganda. Kemudian yang ketiga adalah anomali atau penyimpangan data pada saat insert data atau simpan, update data atau edit, perbaharuan, dan delete data atau hapus. Nah, di sini akibatnya bisa menyebabkan anomali, yaitu penyimpangan, ada penyimpangan data. Kemudian contoh redundansi. Ya, sistem menggunakan input identitas mahasiswa, tapi di sisi lain input menggunakan identitas yang lain, ya. Kemudian sistem menggunakan pengkodean yang berbeda. Nah, misalnya pada toko pakaian itu pasti memiliki kode produk, ya. Nah, ini kode produknya menggunakan kode yang berbeda-beda, ya. Misalnya pada pembelian produk ini ada kode produk. Kemudian penjualan produk ada kode produk. Kemudian stok produk ada kode produk. Namun pada aplikasinya, penerapannya di sini kodenya berbeda-beda, ya, tidak konsisten, inkonsisten, sehingga apa? Menyebabkan redundansi data. Nah, ini contoh dari redundansi data. Kalau kita lihat ini ada 8 data, ya, 8 file
8 record atau 8 data. Nah, pada tabel di atas nama Andi ada 3 data. Kalau kita lihat nama Andi ini ada 3 data. Ya. Kemudian Toto ada 2 data, Titi ada 2, Anto 1. Nah, kita fokus ke Andi. Ya. Pada Andi ada 3 data. Yang membedakan adalah hobi. Nah, di sini ada 3 yang membedakan adalah hobinya. Andi punya hobi membaca, Andi punya hobi menyanyi, dan Andi punya hobi nonton. Ya. Nah, di sini kalau kita lihat ini ada pengulangan data. Ya, Andi dengan nama data field dengan nama Andi atau atribut dengan nama Andi ini memiliki 3 data. Nah, data sehingga ini adanya redundansi data, pengulangan data. Nah, untuk menghilangkan redundansi, maka isi dari hobi ini jadikan 1 kolom atau field. Nah, yaitu hobi membaca, koma menyanyi, dan koma menonton. Nah, ini cukup jadikan 1 saja biar tidak terjadi redundansi, yaitu hobinya itu jadikan 1, membaca, koma menyanyi, koma menonton. Ini contoh dari redundansi. Ini ya, sehingga penghilang redundansi ini Toto kan ada 2 tadi datanya, maka cukup hobinya jadikan 1. Kemudian Andi dengan titik sama ya, titik ini ada 2 hobi, maka jadikan 1, berburu, berenang. Ya. Kemudian Anto cuma ada 1 data. Nah, di sini redundansi sudah kita hilangkan. Ini salah satu untuk menghilangkan redundansi. Kemudian anomali. Anomali merupakan proses pada basis data yang memberikan efek samping yang tidak diharapkan. Ya, anomali ini terjadi karena struktur tabel yang kita buat memiliki masalah. Jadi anomali ini terjadi di awal. Kalau kita sudah buat struktur tabel salah, maka akan menyebabkan anomali atau data yang kita buat itu bermasalah. Karena apa? Karena struktur tabelnya itu pada saat kita membuat pertama kali itu salah konsepnya. Maka nanti pada saat perolehan data juga bermasalah. Nah, masalah ini akan meningkatkan kompleksitas data dan menyulitkan dalam pemodifikasian data itu sendiri. Nah, jadi kalau terjadi anomali atau penyimpangan data, maka apa? Akan meningkatkan kompleksitas. Jadi datanya kompleks dan menyulitkan dalam modifikasi data itu sendiri. Jadi kalau sudah kompleks datanya karena ada anomali data, sehingga pada saat kita modifikasi data itu kesulitan.